Selanjutnya yang terjadi, mata gergaji meluncur deras ke arah wajah Pak Dudi. Aku secepatnya menyingkir sesaat sebelum tubuh Pak Dudi jatuh ke arahku. Kulihat wajahnya terbelah dan menyemburkan darah setelah terkena hantaman rantai gergaji yang berputar. Ah! Suara teriakan Pak Dudi membahana di tengah gelapnya malam, diikuti meredanya suara dengungan gergaji mesin. Aku segera pergi meninggalkan mayat Pak Dudi. Terlebih dahulu aku mengambil lampu yang menempel di handle gergaji mesin. Dengan lampu itu kusoroti jalan untuk selanjutnya kulanjutkan perjalananku. Saat ini aku ingin kembali ke rumah besar di mana barangkali Dharma dan yang lainnya masih di sana. Aku juga merasa penasaran kemana gerangan Pak Ardi setelah kami meninggalkan mobil dan dua rekan Pak Ardi. Kulangkahkan kedua kakiku menelusuri jalan gelap itu, sunyi yang kurasakan saat ini. Angin malam berembus membuatku bergidik. Jalur yang kulewati saat ini adalah jalur sedikit berlumpur. Kulihat di depan sana beberapa rumpun bambu, yang sebagian tanaman bambu mencuntai ke arah jalan. Sesekali terdengar suara deritan batang bambu yang bergoyang tertiup angin. Kuhentikan langkah saat kudengar suara gemerisik dari salah satu rumpun bambu. Kuarahkan cahaya lampu ke arah rumpun tersebut. Tidak ada apa-apa di sana. Suara gemerisik kembali terdengar dari rumpun bambu yang lain. Rumpun bambu yang kali ini ada di sebelah kananku. Terdengar suara dengkuran mirip suara dengkuran babi dari rumpun bambu sebelah kiri jauh. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa menyeramkan dari arah belakangku. Kutolehkan kepala ke belakang. Tak ada apa-apa. Saat ku kembalikan pandangan ke depan, sosok perempuan berpakaian gombrong serba putih berambut panjang hingga ke pinggul menampakkan diri. Sosok itu juga berwajah mengerikan dengan kedua matanya melotot besar yang melelehkan darah dan nanah. Mulutnya yang lebar memperlihatkan gigi-giginya yang rusak dan kotor. Ku mundur beberapa langkah setelah sosok itu melakukan serangan kejutan. Aku juga berlari menjauhi tempat di mana sosok itu menyerangku. Suara kikikannya masih dapat kudengar. Semakin melengking, pertanda jaraknya denganku sudah cukup jauh. Kuteruskan langkahku menyusuri jalan gelap di antara rumpun-rumpun bambu tersebut. Suara kikikan kuntilanak masih terdengar jelas melengking. Keluar dari area hutan bambu, kulewati jalan dengan pepohonan tinggi di sekitarnya. Semakin jauh ku berjalan, semakin dekat posisiku dengan suatu gapura yang berdiri kokoh di jalur yang akan kulewati. Gapura tersebut memiliki tulisan yang terpotong, Wilujeng Sumping di. Kuperhatikan gapura itu. Sunyi di sekitar gapura. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar. Di balik gapura, kulihat silet bangunan mirip pendopo dengan beberapa batang pohon beringin tumbuh di sekitarnya. Aku bimbang, apakah harus memasuki gapura itu atau kembali lagi ke arah hutan bambu. Kulihat di sekitar gapura tidak ada jalur lain. Ku merasakan suasana horor di depan gapura itu. Aku berpikir apapun yang berada di balik gapura tersebut pastilah sama horornya dengan gapuranya. Mendadak ku dengar suara benda jatuh dari dalam gapura. Aku tersentak kaget. Ku lantas mundur seraya mengarahkan cahaya lampu darurat ke arah sumber suara. Terdengar suara mendesis yang juga berasal dari balik gapura itu. Ku dengar suara seperti suatu benda berat yang bergerak di atas tanah dan tumbukan dedaunan kering. Aku jadi membayangkan jika suara besar tersebut berasal dari ular yang sangat besar. Semakin keras suara desisan dan gesekan itu, semakin jelas terlihat olehku sosok penampakan makhluk mistis berwujud manusia, berbadan ular. Sosok siluman ular itu menyeringai ke arahku, seraya terus mendesis. Siluman ular itu melata ke arahku, sembari menjulurkan lidahnya yang bercabang. Mau apa kamu kesini? Ingin kaya? Ingin dikasihani orang? Katakan padaku yang punya namanya Yaroh. Perempuan ular itu berkata dalam bahasa Sunda yang tentu aku dapat memahaminya. Saya hanya ingin keluar dari tempat ini untuk menemukan teman-teman saya. Mereka sedang dalam bahaya.
Aku berucap ragu-ragu, sembari ku tatap ngeri sosok Nyai Yaro yang semakin mendekat. Permintaanmu bukan yang diharapkan olehku. Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak punya keinginan seperti yang biasa orang-orang inginkan. Saya hanya ingin keluar dari tempat ini. Saya ingin ke jalan raya. Saya ingin menemui teman-teman saya. Aku kekeh dengan keinginanku. Nyai Yaro berhenti melata, kemudian melotot ke arahku. Sembari mendesis, ia menggeliatkan sekujur tubuhnya. Yang menguasai alam jagat, aku mengabarkan permintaan yang tidak dapat diterima. Kulihat Nyai Yaro menengadahkan kedua tangan ke udara, sembari komat kamit. Sosok menyeramkan itu kembali menggeliat-geliat. Permintaanmu akan kukabulkan, tapi ada syaratnya. Kutatap ngeri makhluk mistis itu. Rupanya apa yang kukatakan sebelumnya, dia anggap sebagai permintaan. Aku bingung, harus mengatakan apa untuk menjawab kata-katanya Yaro. Saya tidak meminta Anda mengabulkan permintaan saya. Saya cuma ingin keluar dari tempat ini, tanpa Anda ganggu. Nyai Yaro melotot setelah perkataanku barusan. Kurang ajar kamu, berani-beraninya bicara begitu padaku. Nyai Yaro berkata dengan marah, sembari kedua matanya yang berpupil kecil dan menyala merah melotot padaku. Aku mundur perlahan saat kusadari Nyai Yaro tersulut amarahnya oleh perkataanku. Aku menatap waspada ke arahnya, sembari tangan kananku menggenggam golok dan tangan kiriku menggenggam lampu darurat hasil rampasan. Aku telan kamu. Nyai Yaro melata dengan cepat ke arahku. Dia mulai melakukan serangannya. Aku harus menghadapinya seperti aku menghadapi para demit Bone Asri dulu, meski aku tidak melihat cahaya lampu ini dapat berpengaruh pada Nyai Yaro. Nyai Yaro datang dengan cepat ke arahku. Cabikan kedua telapak tangannya yang berjari runcing mengarah kepadaku. Mendadak Nyai Yaro menjerit saat kedua tangannya hampir mencapaiku. Kau pasti keturunan siraman. Aku terkejut mendengar kata-kata Nyai Yaro. Aku kemudian teringat pada obrolan dua orang penculikku di dalam rumah besar itu. Mereka sempat menyebut-nyebut nama Pak Rahman dan keluarganya. Namun aku merasa bingung kenapa siluman ular ini menyangkut pautkanku dengan Pak Rahman. Aku tidak bisa menyerang keturunan siraman, orang yang sudah menjadi anak buah Wawagor. Serapa Nyai Yaro sambil melata ke sana kemari. Aku merasa bingung dengan kata-kata Nyai Yaro. Namun kemudian kuputuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Aku berniat kembali ke hutan bambu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, termasuk dicegat kuntilanak. Namun, baru aku mau berbalik, Nyai Yaro sudah mencegatku, sambil melihat dengan buas ke arahku. Jangan balik lagi ke sana, teruskan ke dalam pendopo. Kamu akan tahu siapa keluargamu. Aku hanya bisa tertegun setelah mendengar kata-katanya. Cepat, atau teman-temanmu akan dibunuh Dewi Lajer. Nyai Yaro mengertiku sambil terus melata. Aku pun segera berlari ke dalam gapura untuk selanjutnya kususuri pendopo hingga mencapai suatu pintu besar yang tertutup di tengah-tengah. Aku harus melewati pintu ini, tapi aku tidak dapat membukanya. Sedangkan kulihat di sekitar pendopo tidak ada area lain yang dapat kulewati karena terhalang tembok tinggi di kedua sisinya. Kusoroti pintu yang kokoh itu. Induk kunci pintu tampak berkarat. Mungkin itu yang jadi penyebab pintu tidak dapat dibuka. Kukeluarkan golok, kemudian kucongkel perlahan celah di antara dua daun pintu berwarna merah itu. Perlahan-lahan pintu terbuka dan area gelap pun terlihat di depan mata di balik pintu ini. Kusoroti area gelap itu hingga terlihatlah suatu ruangan besar dengan beberapa buah sofa bergaya klasik serta sebuah meja besar yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu. Aku juga melihat banyak sekali lukisan bergantung di dinding. Sebagian lukisan-lukisan tersebut sudah tidak dapat terlihat karena tertutup debu dan sarang laba-laba. Namun ada juga lukisan yang jelas terlihat, bahkan seolah-olah seperti hidup. Mendadak terdengar suara menggelondang dari lorong di depan sana. Ku terkejut hingga terdiam di tempat. Kusorotkan lampu ke arah lorong yang sepertinya mengarah ke ruangan lain. Saat mulai kulangkahkan kedua kakiku
Mendadak salah satu lukisan melayang ke arahku. Aku refleks menghindar, hingga lukisan itu jatuh ke atas lantai. Aku pun segera menyorot lukisan itu. Terlihat jelas lukisan keluarga lengkap, ayah, ibu, dan 3 anak perempuan, dari yang paling besar hingga paling kecil. Di lukisan tersebut jelas tertulis nama-nama anggota keluarga. Raman Sanjaya, Arsini Nuryasari, Dewi Indirahayu, Sang Hyang Rana, Mira Aini Nurfatika. Saat melihat nama terakhir, aku tercengang karena mirip dengan nama lengkapku. Tapi itu tidak mungkin namaku. Pasti hanya kebetulan mirip saja. Namun kemiripan wajah gadis paling kecil berusia sekitar 1 tahun lebih di lukisan itu agak mirip dengan wajahku saat aku masih balita. Mungkin itu memang aku, tapi aku memiliki keluarga lengkap. Memang sih, aku anak tunggal. Hal itu membuat kesan seolah-olah aku bukan anak kandung. Kini pikiranku menjadi tidak tenang karena lukisan itu. Namun karena aku penasaran, kupecahkan lukisan berukuran 3 inci itu. Kemudian kugulungkan vas dengan lukisan keluarga tersebut dan kuselipkan di antara tali tasku. Ku beranjak menuju lorong seraya kusoroti lorong menakutkan itu. Sepanjang dinding lorong, kulihat banyak sekali lukisan yang sudah pudar terpampang. Artinya bangunan ini sudah cukup lama berdiri. Makanya beberapa benda yang ada di dalam rusak dan berdebu. Terdengar suara pintu dibanting tepat dari arah depan. Barangkali di depan sana terdapat pintu. Entah pintu keluar atau pintu lainnya. Aku tersentak kaget. Kuarahkan cahaya lampu ke arah sumber suara. Tidak terlihat adanya pintu. Hanya lorong yang sepi dan mencekam yang tampak. Ku merasa seperti ada angin berembus ke arah tengkuk. Aku tidak berani menoleh ke belakang karena kupikir hal astral lain sedang menguntitku. Hembusan angin terasa kembali berkelebat, meniup punggungku hingga ke tengkuk. Aku penasaran, namun ku tak berani menoleh. Apapun itu yang menimbulkan hembusan angin, pasti entitas astral yang hendak menggangguku. Ku teruskan langkahku ke depan, ke ujung lorong yang mulai terlihat. Ujung lorong tersebut adalah ruangan lain yang sama besarnya dengan ruangan sebelumnya. Namun di ruangan ini tidak ada sofa maupun meja, hanya tumpukan perabot rongsokan yang menggunung. Di setiap sisi ruangan terdapat kamar-kamar dengan pintunya yang tertutup. Di salah satu pintu terdapat papan nama berwarna putih dengan tulisan Mira Aini Nurfatika, The Beloved Daughter. Kuperhatikan lama sekali papan nama itu hingga kurasakan suatu tangan menyentuh pundakku dari belakang. Mira, anakku, akhirnya kamu datang. Ini ibu nak. Suara seorang ibu-ibu terdengar mendayu-dayu di telingaku. Aku masih belum berani menoleh. Aku takut sekali jika sosok di belakangku melakukan serangan dadakan. Anakku, lihatlah kemari. Lihatlah ibu yang sudah menunggu lama sekali kedatanganmu ke tempat tinggal lama kita ini. Suara itu kembali terdengar, persis di belakang tengkukku. Kurasakan hembusan angin yang begitu dingin dan berbau bangkai, campur bau lumpur. Aku sudah menduga jika suara sosok ibu tersebut bukanlah manusia. Karena itulah, secepatnya aku bergulir ke arah kiri. Kemudian kulihat sosok perempuan berbalut lumpur dengan penampilan mengerikan tengah menyeringai ke arahku. Jangan lari. Sosok itu melompat ke arahku seraya menggeram keras. Aku lantas berlari ke arah suatu area di mana kulihat di atas lantainya terdapat semacam lingkaran besar dengan simbol bintang kepala Baphomet. Tempat itu bekas melakukan ritual Ka. Aku menyoroti area sekitar. Sosok itu tengah terseok-seok berjalan ke arahku dengan suara geramannya yang mengerikan. Aku melihat mata sebelah kanan sosok itu terjuntai hingga ke mulut. Hanya urat yang menjuntai dari kelopak yang terhubung dengan mata itu. Saat sosok itu semakin mendekat, kuarahkan cahaya lampu ke wajah penampakan yang kupikir itu adalah Arsini, hantu ibu dalam lukisan itu. Sosok itu tidak bergeming, ia malah berlari ke arahku dan menerjangku. Aku menghindar, namun tiba-tiba lantai tempatku berpijak runtuh. Aku pun jatuh terperosok ke dalam ruangan bawah tanah di bawah lantai dengan lambang okultis itu.
Aku pun jatuh terlentang di dalam ruang misterius itu, sementara sosok Arsini tidak terlihat berada di ruangan itu. Segera kurai lampu yang terjatuh, kemudian aku bangkit berdiri. Kuputarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Kemudian ku melihat ke atas, tepat ke arah langit-langit yang telah jebol. Kualihkan kembali pandangan ke penjuru ruangan. Kulihat ada semacam terowongan sempit yang dipenuhi sarang laba-laba, sehingga hampir luput dari perhatianku. Terdengar suara gemerisik dari arah belakangku saat kulihat beberapa sosok hitam berwujud seperti manusia, namun merayap di atas tanah, sedang merangsek ke arahku. Makhluk-makhluk tersebut merangkak cepat ke arahku. Aku lantas berlari ke arah terowongan sempit itu dan memasukinya dengan cara merangkak. Namun, salah satu makhluk itu berhasil menangkap kakiku yang sebelah kiri. Ku berontak, kemudian kaki kananku kutendang-tendangkan ke arah makhluk yang sedang memegangiku. Setelah ku berhasil melepaskan kakiku dari cengkeraman makhluk itu, aku langsung merangkak secepat mungkin di dalam terowongan sempit itu. Ku terus merangkak cepat, terlebih ku sadari sosok itu sedang mengejarku. Semakin jauh ku merangkak, semakin terlihat suatu ruangan di depan sana. Sesampainya di sana, aku langsung keluar dari terowongan, kemudian berlari melewati ruangan itu. Namun sial, aku terjatuh ke dalam kolam lumpur yang berada di ruangan itu. Ku merontah di dalam lumpur. Namun sejenak ku teringat bahwa ketika sedang terjebak lumpur ataupun air, jangan banyak merontah. Sebaliknya, aku harus tetap tenang, apalagi tanganku berhasil menyambar tali tambang yang menggantung di atas kolam lumpur. Di saat aku berusaha keluar dari kolam lumpur, sosok-sosok hitam merangkak itu telah mencapai tempat ini. Aku tidak dapat melihat mereka karena lampu yang kubawa terjatuh ke dalam lumpur. Usahaku membuahkan hasil, aku berhasil keluar dari kolam lumpur. Dengan segera aku berlari ke arah tangga naik saat sosok-sosok itu mengejarku. Kulihat di atas tangga terdapat pintu yang tertutup. Ku coba membukanya, namun nihil. Pintu terkunci dari luar sana. Ku gedor-gedor pintu dengan panik, meski ku tidak berpikir jika di luar sana ada orang. Sosok-sosok mengerikan itu semakin mendekat. Mereka merangkak jatuh bangun menaiki tangga. Salah satu di antara mereka berhasil mencapai posisiku. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Aku lantas melompat ke dalamnya dan dengan segera menutup pintu rapat-rapat. Setelah aku berhasil menutup, kulihat ke depanku. Di sana Damar berdiri bersama Pak Ardi dan Pak Adnan, melihat ke arahku dengan bingung. "Mira, kamu sedang apa di dalam sana barusan?" Pak Adnan menatapku penasaran. "Kenapa kamu bisa muncul dari sana? Padahal kita terpisah jauh dari sini," kata Pak Ardi dengan mimik wajah bingung. Aku belum menjawab pertanyaan mereka. Aku masih merasakan ketakutan akibat kejadian beberapa waktu itu. "Tubuhmu kotor sekali, Mir. Kamu habis tercebur di lumpur." Damar menatapku dengan heran. Itulah akhir cerita dari ketakutan Mira. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.